Halo Sobat Blauran Historia, pada kesempatan ini untuk pertama kalinya saya akan membagikan pengalaman saya memulihkan akun TikTok Blauran Historia yang diblokir untuk selamanya. Oke, sebelum kita mulai, agar channel ini berkembang, alangkah baiknya kalau sobat semua membantu melalui like, share, dan komen, serta jangan lupa klik tombol subscribe. Sedikit informasi bahwa akun Blauran Historia ini saya buat pada tanggal 30 Mei tahun 2023 dan bertepatan dengan akun Blauran 1985 yang diblokir untuk selamanya. Jadi saya sudah mengalami pemblokiran akun untuk selamanya ini sebanyak 2 kali. Untuk yang pertama, Blauran 1985 dengan followers sebanyak 51.000,8. Saat itu saya berusaha memulihkan akun tersebut tapi gagal. Nah, apa kegagalannya nanti akan kita bahas pada video ini juga. Video-video yang diupload di akun Blauran Historia dan Blauran 1985 adalah video-video lama dan video sejarah. Karena ketidakhati-hatian saya dalam memilih dan melakukan editing pada video-video tersebut, maka TikTok memberikan pelanggaran bagi kedua akun itu dan hingga akhirnya diberikan kebijakan pemblokiran untuk selamanya. Panduan komunitas TikTok memang menjadi perhatian bagi TikTok untuk melakukan filterisasi terhadap video-video yang memungkinkan terjadinya pelanggaran komunitas. Maka pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman bagaimana akun Blauran Historia yang sudah memiliki sebanyak 61.000 lebih follower diblokir untuk selamanya dan bisa dipulihkan kembali. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana akun Blauran Historia bisa dipulihkan kembali. Kejadian pemblokiran untuk selamanya diketahui pada tanggal 16 Agustus 2023. Saat itu saya mengupload video tentang sejarah kekacauan kota Jakarta pada tahun 1998. Oleh TikTok, hal itu dianggap sebagai pelanggaran komunitas. Karena sudah beberapa kali diperingatkan, maka akun Blauran Historia akhirnya diblokir untuk selamanya pada tanggal 16 Agustus 2023. Nah, langkah yang pertama yang perlu diperhatikan sobat semua ketika mendapatkan pelanggaran komunitas dan diblokir untuk selamanya adalah jangan membuat akun baru lagi dengan email yang sama. Karena hal ini pernah saya lakukan di akun sebelumnya, yaitu Blauran 1985. Saya membuat akun lagi dengan email yang sama, maka secara otomatis pemulihan akun tidak bisa dilakukan karena email sudah tertumpuk dengan akun yang baru. Untuk tahap berikutnya, ikutilah instruksi yang diberikan oleh TikTok Management dengan mengirimkan peninjauan kembali atau banding terhadap akun yang sudah diblokir. Tahap berikutnya, sobat sekalian bisa membuka website tiktok.com legal report. Untuk linknya saya sertakan di kolom komentar. Nah, setelah sobat semua masuk di dalam laman TikTok legal report, maka ada tulisan bagikan umpan balik Anda. Kemudian isilah informasi kontak berupa alamat email dan nama pengguna atau akun TikTok sobat sekalian. Ada isian topik juga dan silahkan pilih opsi topik. Ada beberapa pilihan, yaitu pertanyaan akun umum, pemblokiran penangguhan, melaporkan permintaan fitur, dana kreator, dan lain-lain. Nah, sobat semua silahkan memilih di pemblokiran penangguhan akun. Nah, pada topik ketika sudah memilih pemblokiran atau penangguhan akun, kemudian akan muncul kolom beritahu kami selengkapnya. Lalu pilih opsi akun diblokir tanda kurung tidak berkaitan dengan usia kalau memang tidak berkaitan dengan usia. Setelah dipilih, langkah berikutnya isi kolom apa yang dapat kami bantu. Nah, dalam kolom ini sobat sekalian harus menyertakan alasan-alasan mengapa sobat sekalian mempertanyakan pemblokiran akun itu. Contohnya akan kami sertakan dalam kolom komentar dan sedikit kami tampilkan pada video ini. Intinya adalah penyampaian permohonan maaf terkait dengan pelanggaran komunitas yang terjadi, berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama terkait dengan upload video yang melanggar panduan komunitas, serta alasan-alasan lain yang bisa sobat sertakan untuk dituliskan dalam alasan-alasan tersebut.
Setelah itu ada kolom di bawahnya yang bertuliskan unggah. Maka sobat sekalian harus mengunggah screenshot bukti tentang pemblokiran akun untuk selamanya. Sobat sekalian cukup mengunggah 1 atau 2 bukti, namun maksimal unggahan tersebut disediakan sebanyak 10 bukti. Yang saya lakukan adalah mengunggah 1 bukti pemblokiran melalui screenshot. Kemudian di bawah ada tulisan deklarasi yang menyertakan 2 opsi berikut kotak centang. Maka sobat sekalian harus mengisi dengan centang kotak di kedua opsi tersebut. Dicentang semua. Setelah itu pastikan semua isian telah terisi, lalu tombol kirim di bawah bisa diklik. Nah, pada bagian ini sobat sekalian jangan menyerah ketika setelah mengirim tidak ada balasan di email. Maka lakukan sebanyak puluhan kali. Yang saya lakukan seingat saya itu hampir 20-25 kali mengirim dalam 1 hari. Nah, karena saya tidak membuka email selama 3 hari, ternyata ketika saya buka email pada tanggal 17 Agustus, berarti 1 hari setelah saya mengirimkan banding itu, sudah dibalas oleh TikTok dengan bahasa Inggris. Nah, sobat semua yang kesulitan untuk memahami isi email berbahasa Inggris itu bisa di copy paste lalu dimasukkan ke dalam fasilitas terjemahan melalui Google Translate. Secara singkat seperti ini. Harap perbarui aplikasi Anda ke versi terbaru dan ikuti petunjuk ini dengan hati-hati. Maka rekan-rekan sobat sekalian cukup mengikuti instruksi yang diberikan oleh TikTok melalui email balasan yang dikirim ke email sobat sekalian. Nah, setelah itu sobat sekalian akan bisa melakukan cek akun apakah itu masih ditangguhkan atau sudah dilepas pemblokirannya oleh TikTok Management. Setelah sobat sekalian melakukan semua tahapan itu, pastikan dilakukan dengan benar. Yang kedua, tunggulah sampai ada pemberitahuan dari TikTok apakah banding yang diberikan atau dikirim oleh sobat sekalian kepada manajemen TikTok diterima atau tidak. Nah, biasanya kebijakan itu berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh akun. Nah, pada kasus Blauran Historia ini, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan adalah tentang pelanggaran komunitas seperti video-video yang menampilkan kekerasan, pembakaran fasilitas umum, dan sebagainya. Hingga kemudian saya buka kembali akun Blauran Historia di tanggal 22 Agustus 2023 kurang lebih pukul 9 pagi. Akun Blauran Historia yang diblokir untuk selamanya oleh TikTok akhirnya diaktifkan kembali. Namun demikian masih ada catatan bahwa di kolom profil masih tertulis peringatan akun. Artinya kita harus berhati-hati ketika nanti mau melakukan upload video kembali. Nah, sobat sekalian, itulah pengalaman saya ketika mengalami pemblokiran akun untuk selamanya untuk yang kedua kalinya hingga akhirnya bisa dipulihkan kembali. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi yang orisinil dan bermanfaat bagi sobat semua.